segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir ini. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Terdapat 3 langkah restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan lagi keyakinan, apa keyakinan? Jadi sebenarnya ada videonya ini Bapak Ibu, namun karena keterbatasan sarana kita, jadi itu tidak bisa tampilkan. Penjelasan dari 3 langkah restitusi. Penerapan segitiga restitusi di sekolah harus dilaksanakan secara urutan berdasarkan tahapannya. Jadi ada 3 tahapannya sesuai tahapannya Bapak Ibu. Jangan langsung dulu ke tahapan ketiga. Jadi ada tahapannya. Jangan dibolak-balik sebab kondisi murid ketika melakukan kesalahan akan berbeda-beda dengan kondisi normalnya, sehingga penerapannya harus berurutan. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Oke, jadi menstabilkan identitas di situ. Kemudian bagian ini bertujuan mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tidak digunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkannya terlebih dahulu, kemudian mencari solusi untuk permasalahannya. Jadi ditenangkan dulu, jangan langsung dimarah-marahi Bapak Ibu. Oke, kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi ya, maaf karena penglihatan dengan kurang bagus. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasar, yaitu tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik maupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Jadi ditanya Bapak Ibu, kenapa? Misalkan terlambat, kenapa terlambat? Nah, berikut contoh-contoh kalimat yang mungkin terdengar asing buat kita sebagai guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya kata-kata pada validasi tindakan yang salah ini seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi kita menanyakan alasannya Bapak Ibu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, yang ketiga, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi tindakan yang
yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara dengan murid bahkan melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau sudah ada keyakinan dalam kelas kita, jadi kalau ada kasus-kasus, kita kembali menanyakan keyakinan yang sudah disepakati Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya dari segitiga restitusi. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Oke. Nah, kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah Bapak Ibu, misalkan ada yang mencontek misalkan, kita tanya apa keyakinan kelas kita. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau kamu seperti itu, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak kita mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, kita sebagai guru dapat membantu atau mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Oke. Contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, ini contoh skenario-nya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada kasus salah satu siswa saya itu yang terlambat ke sekolah, lalu saya melakukan segitiga restitusi, yaitu pertama Almi datang tadi jam berapa? 7.50. Kita belajar jam berapa? 7.30. Itu artinya Almi terlambat 20. Kalau kita terlambat, perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik. Almi bisa ceritakan kenapa? Bisa kenapa? Bisa Bu. Main game.
tidur karena main game. Oke, nah masih ingat keyakinan selanjutnya apa lagi? Disiplin dan tekan waktu. Oke, masih ingat ya di mana ya? Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan agar menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu? Tidur lebih awal dan memasang alarm. Memasang alarm bagus sekali. Jadi tidur lebih awal dan memasang alarm. Tidurnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Terus alarmnya dibunyikan jam berapa? Jam 5. Jam 5 kenapa jam 5? Supaya dapat melaksanakan salat subuh. Ini yang bagus sekali supaya bisa melaksanakan salat subuh. Jadi Alwi sudah mengetahui hal apa saja yang akan dilakukan agar menjadi anak yang disiplin, anak yang tepat waktu, serta anak yang soleh. Ya, terima kasih. Jadi, saudara, terima kasih. Anu ya nak? Tidak ada yang menyontek ya, melihat contekan. Oke, silakan bekerja. Selamat siang adik. Siang bu. Adik tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tidak bu. Tidak tahu ya. Jadi saat ulangan kalian, ibu lihat adik menyontek jawaban semuanya jelas. Betul atau tidak? Betul bu. Betul ya. Mencontek perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik bu. Tidak baik ya. Jadi manusia itu, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Dengan ini juga pernah melakukan kesalahan. Namun ini tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya? Ibu cuma akan memberikan solusi atau jalan keluar dari apa permasalahan. Ya? Ada yang punya alasan kenapa mencontek pekerjaan temannya? Iya bu. Apa alasannya nak? Karena banyak bermain. Ya, banyak bermain. Oh, jadi banyak bermain siangnya. Jadi malamnya tidur. Karena sudah capek belajar, capek bermain begitu. Oh iya. Jadi alasannya nak. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih bu. Apa? Jujur dari perbuatan. Jujur dalam bertindak ya. Jadi kita harus selalu berbuat jujur ya. Aja yakin sifat jujur diperlukan dalam diri kita. Yakin bu. Apa yang harus Aja lakukan agar tidak menyontek lagi? Aja belajar bu agar tidak menyalahkan, agar tidak menyalahkan yang nilai ujiannya bagus. Oke, bagus ya. Aja sudah tahu apa yang harus dilakukan agar tidak menyontek dalam pekerjaan, menyontek pekerjaan temannya, bilang dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan dalam belajar ya, dan bisa terus dimengerti atau dipahami. Kira-kira kapan mulai dilakukan?
Hari ini Bu. Hari ini bagus sekali ya. Jadi hari ini Aden mulai melakukan perubahan dalam dirinya yaitu jujur, tidak menyontek, pekerjaan temannya, dan jujur dalam hal apapun. Bisa? Oke, pintar ya. Nah, terima kasih. Ibu yakin Aden akan menjadi anak yang soleha dan ada anak yang menjadi kebanggaan kedua orang. Amin.